Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat akal, iman, dan kebersamaan. Dalam kehidupan manusia, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu butuh kerjasama dan kebersamaan. Salah satunya bentuknya adalah organisasi, tempat kita belajar, bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam, berorganisasi bukan sekedar kegiatan sosial, tetapi juga bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan cara yang sesuai dengan etika Islam. Mari simak penjelasannya. Yang pertama ada pengertian etika berorganisasi. Etika berorganisasi dalam Islam berarti menjalankan tanggung jawab, menjaga amanah, bersikap adil, dan bekerja sama atas dasar iman dan takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam organisasi setiap anggota harus saling menolong untuk kebaikan, bukan saling menjatuhkan atau berebut kepentingan pribadi. Yang kedua, ada prinsip etika dalam berorganisasi. Beberapa nilai penting yang harus dijaga dalam berorganisasi menurut ajaran Islam antara lain, yang pertama ada keikhlasan dan amanah. Setiap tugas yang diemban harus dilakukan dengan niat karena Allah dan penuh tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Artinya, apapun posisi kita dalam organisasi, baik itu ketua, anggota, atau panitia, semuanya memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Yang kedua, ada musyawarah dan keadilan. Dalam pengambilan keputusan, Islam mengajarkan untuk bermusyawarah dengan adil, tidak egois, dan menghargai pendapat orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Ini menunjukkan bahwa keputusan organisasi harus diambil secara bersama-sama dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada disiplin dan tanggung jawab. Islam menekankan pentingnya menepati janji dan waktu. Seorang muslim yang baik adalah yang konsisten dan bisa dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, ada akhlak dan sikap anggota organisasi. Dalam organisasi, seorang muslim harus menunjukkan akhlak yang baik, seperti saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, tidak mencari pujian atau kedudukan, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan pentingnya solidaritas dan kerjasama dalam organisasi agar tercipta kekuatan dan keberkahan. Kesimpulannya adalah, etika berorganisasi dalam Islam mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam kebaikan, menjaga amanah, bersikap adil, dan bermusyawarah dengan bijak. Organisasi bukan tempat mencari kepentingan pribadi, tapi wadah untuk mengembangkan diri, membuat kebaikan, dan memberi manfaat bagi sesama. Jika nilai-nilai Islam diterapkan dalam organisasi, maka bukan hanya hasil yang tercapai, tapi juga keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.